One, two, three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Arsenal mengimplementasikan pemain-pemain muda mereka dan bagaimana para pemain muda ini harus bersabar dalam menunggu waktu mereka untuk bisa bermain bagi Arsenal gitu ya. Ya teman-teman, sebelum kita mulai lebih lanjut, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini atau mungkin suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya sehingga setiap kali saya upload teman-teman juga dapat notifikasi ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai ya. Materi hari ini saya dapatkan ketika lagi mengumpulkan berita lah ya untuk sepekan Arsenal hari Sabtu besok. Dan ada satu berita yang sangat kalau mau saya bilang menggelitik hati saya ya. Ya, ini adalah berita di mana Mario Koscielny ya, yang ini masih dalam pembicaraan kontrak dengan Arsenal karena kontraknya sudah mau habis. Jadi bukan bulan depan, bahkan mungkin 2-3 hari lagi kontraknya habis ya, dan masih belum ada kepastian dari Arsenal bahwa akan diperpanjang kontraknya gitu ya. Dan ini menurut saya sangat mengkhawatirkan ya, dan ini lebih dikarenakan si Mario Koscielny ini dia ingin dapat kesempatan bermain di tingkat tim utama gitu ya, mendapat kesempatan bermain yang lebih. Arsenal saat ini tentu berbeda dengan Arsenal saat Arteta datang ya, musim 2018-2019, 2019-2020, di mana saat itu kita tidak bisa menarik pemain-pemain tingkat atas, tidak bisa menarik pemain-pemain papan atas. Dan saat itu kita juga membutuhkan, ya kita butuh pemain, jadi akhirnya di sana sini kita pakai pemain akademi, sehingga kita dapatlah Emil Smith Rowe, lalu juga Bukayo Saka, lalu Martinelli gitu ya, Saliba. Nah, ini tentu kondisi saat ini di Arsenal berbeda, di mana para fans ini menuntut kita merekrut pemain yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik gitu ya, sehingga kita juga harus merekrut pemain yang bisa membantu kita memenangkan EPL gitu ya. Karena fans juga menuntut bahwa kita harus perfect gitu kan. Bisa dilihat kemarin pas di 7 pertandingan, 6 pertandingan terakhir ya. 6 pertandingan terakhir itu yang kita dituntut untuk perfect gitu kan. Dan itu pun masih dianggap kurang baik gitu kan, karena kita sempat kalah dengan Aston Villa yang sebenarnya itu kalau menurut saya ya itu kekalahan yang wajar gitu ya, maksudnya kita nggak bisa menang terus gitu. Tapi fans saat ini menuntut Arsenal dalam kondisi prima harus sempurna karena lawannya Manchester City gitu ya. Jadi tidak mudah bagi Arteta dan Edu untuk bisa memasukkan pemain muda ya. Jadi seperti Mario Koscielny ini ya, dimana dia ingin untuk bermain untuk Arsenal, ada langkah-langkah yang harus yang harus dilakukan gitu loh. Nah, dalam tahap saat ini yang harus dia lakukan adalah ya biasanya akan diberikan kontrak jangka menengah ya, sekitar 2 atau 3 tahun, di mana dalam 3 tahun itu dia akan di loan mungkin ke Liga Prancis, Ligue 1 atau ke Liga Championship ya, di bawah
EPL gitu, dimana dia bisa bermain dengan waktu yang lama sehingga kelihatan bagi Arsenal ini arahnya mau dipakai kemana. Apakah perkembangannya ini bisa dipakai untuk Arsenal atau mungkin dijual. Nah, agar si pemain tentu punya karir gitu ya. Jadi Arsenal juga nggak sembarangan bahwa yang seperti ini mereka akan membantu para pemain-pemain muda ini agar punya karir. Apakah berkarir di Arsenal atau berkarir di luar Arsenal. Ya, jadi ini sangat perlu untuk lihat bahwa para pemain ini ketika mereka di loan, tipe permainan mereka akan mulai lebih kelihatan, karena ketika di loan ini mereka akan bermain di tingkatan yang lebih kompetitif ya. Apakah tadi sekali lagi di ke Ligue 1 atau Championship, mereka tentu akan dikirimkan ke klub yang kompetitif sehingga mereka bisa bermain lebih banyak. Kalau kita mau lihat contoh itu bisa lihat Connor Bradley ya. Connor Bradley itu dari Liverpool. Sebentar nih kita lihat ya. Connor Bradley dari Liverpool ya. Connor Bradley dari Liverpool inilah contoh pemain yang mengikuti jejak karir seperti itu ya, dari akademinya Liverpool, lalu dia dikirimkan ke Championship ya untuk bermain, di mana ketika di Championship ini dia bisa bermain lebih dari 50 pertandingan dalam satu season, dan dia lebih kelihatan sehingga akhirnya ketika Liverpool memang melihat bahwa ini sangat berpotensi untuk bisa bermain di tim utama Liverpool, maka dia akhirnya waktu balik lagi dia bisa bermain untuk tim utama Liverpool ya, menjadi back kanan di belakangnya yang menjadi pilihan di belakangnya TAA gitu ya. Dia baru akan menjadi dia akan berulang tahun ke-21 nanti bulan Juli besok. Yang menurut saya nanti begitu TAA mungkin akan menurun, dijual atau pensiun, Connor Bradley inilah yang akan mengisi posisi back kanan Liverpool gitu. Nah, untuk di sisi berlawanannya kita punya contoh Arsenal nih. Dari Arsenal punya contoh Omari Hutchinson ya. Omari Hutchinson di awal musim kemarin dia pindah ke Chelsea, merasa bahwa kalau ke Chelsea dia bisa dapat waktu bermain yang lebih tinggi di tim EPL gitu ya. Apa yang terjadi? Ternyata Omari Hutchinson ini hanya dapat waktu bermain sekitar 49 menit. Jadi hanya 2 match sekitar 49 menit dan nggak dimainin lagi satu musim kemarin. Musim ini dia di loan ya, dan ketika di loan dia juga ternyata nggak membuat tim di Liga Championship ini ternyata juga tidak menyala gitu ya istilahnya ya. Jadi dia tidak di Championship pun dia tidak menyala. Jadi dengan dia memaksa pindah dari Arsenal waktu itu, akhirnya dia kehilangan waktu perkembangan, di mana kehilangan waktu perkembangan 1 tahun ini ya, yang seharusnya kalau di Arsenal maka musim kemarin itu dia di loan, maka akan lebih kelihatan arah permainannya dia, perkembangannya sebagai pemain dia bagaimana. Maka musim ini maka dia bisa kelihatan apakah bisa dipakai untuk di Arsenal, atau kalaupun dijual pasti akan dijual ke tim yang bisa memakai kemampuan dia gitu ya. Karena itulah jenjang karir sebagai pemain di Arsenal ya. Contoh lain lagi ya di Arsenal ini, Lino Sousa ya, sama juga pengen bisa dapat waktu bermain di tim utama, pindah ke Aston Villa, ternyata nggak ngapa-ngapain juga di Aston Villa ya, dan sekarang dipinjamkan ke Plymouth Argyle ya, tim Championship juga. Nah inilah, jadi saya juga nggak ada masalah sebenarnya kalau ada pemain akademi yang pengen pindah supaya dapat waktu bermain yang lebih banyak gitu ya di tim utama, di tim papan atas gitu. Tapi pemain-pemain muda ini harus ingat bahwa rumput tetangga tidak selalu lebih hijau gitu ya. Jadi harus berhati-hati dalam memilih arah karir mereka. Di Arsenal saat ini kan sejak dari
Vinay Venkatesham itu bikin, sama Richard Garlick ini bikin apa namanya, jenjang karir. Jadi ada jenjang karir yang mereka petakan gitu ya untuk para pemain elit gitu. Jadi ada ada klub elit bagi para pemain akademi, di mana mereka ini sudah dipetakan jenjang karirnya. Ya, apakah yang intinya pemetaan jenjang karir ini pasti akan melewati masa loan, dipinjamkan dulu ke tim championship atau ke Ligue 1 atau kemana, bisa juga keluar liga gitu kan, keluar Inggris. Dan itu tidak menutup kemungkinan mereka bisa langsung lompat ke tim utama Arsenal kalau memang apa ya, menunjukkan potensi yang luar biasa. Tapi rata-rata para pemain-pemain ini akan di loan dulu. Saliba juga melewati loan dulu gitu ya. Lalu juga banyak pemain-pemain Arsenal yang melewati loan dulu, dan ada yang berhasil, ada yang enggak. Yang berhasil saat ini Saliba. Balogun tidak berhasil dijual ya ke klub yang dimana dia dulu di Liga Prancis kan, bisa berhasil dijual lagi ke Liga Prancis supaya dia punya kesempatan karir untuk lebih besar gitu ya. Jadi inilah para pemain muda yang kalau tidak sabaran harus berhati-hati. Dan sampai saat ini para pemain muda yang nggak sabaran ini yang dilepas juga oleh Edu dan Arteta gitu ya, nggak ada satupun yang saat ini mereka menyala, itu nggak ada gitu. Jadi ya inilah para pemain muda Arsenal ini harus berhati-hati dalam memilih karir mereka, karena memang Arsenal saat ini tidak bisa sembarangan memilih pemain muda untuk bisa dinaikkan ke tim utama, karena level kita sudah ada di level dimana harus pemainnya pemain-pemain yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Ya itu sih teman-teman yang saya mau ngomong tentang para pemain muda kita ya, karena juga apa dari para fans saat ini kan banyak juga yang mengkritisi Arteta ini tidak bisa memakai pemain muda, tidak bisa memakai pemain akademi. Ya ini karena inilah tuntutan yang ada untuk Arsenal saat ini, nggak bisa sembarangan gitu. Jadi para pemain muda kalau mereka ingin bisa bermain di tim utama Arsenal harus ngikutin jenjang karirnya yang sudah disiapkan oleh tim manajemen Arsenal ya, dari Richard Garlick, Edu, Arteta, dan semua tim yang ada, termasuk dari tim kepelatihan akademi ya, Per Mertesacker juga, itu sudah disiapkan. Ya itu sih teman-teman dari saya, semoga menambah wawasan juga. Terima kasih yang udah nonton sampai sini. Untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja ya dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya.